Probolinggo merupakan daerah Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Selat Madura di bagian utara dan Pegunungan Argopuro di bagian selatan. Letak geografis tersebut menciptakan potensi wisata alam dan budaya yang beragam. Garis pantai di sepanjang kawasan utara menjadikan Kabupaten Probolinggo memiliki banyak destinasi pantai dan ekonomi perikanan yang melimpah. Di bagian selatan tak kalah menarik. Bentangan Gunung Argopuro memberikan suguhan keindahan wisata alam yang indah seperti danau, perkebunan dan hutan, sungai dan air terjun, wisata puncak Gunung Argopuro hingga wisata budaya dan sejarah. Untuk menuju Kecamatan Tiris diperlukan waktu 1 jam 30 menit dari ibu kota kabupaten yaitu Karaksan. Perjalanan dapat dilalui menggunakan kendaraan roda 4, kendaraan umum atau roda 2. Rute perjalanan tidak terlalu sulit dan terjal. Kecamatan Pajarakan merupakan rute utama menuju Kecamatan Tiris dengan mengikuti jalan ke arah selatan. Suguhan pemandangan dan kesejukan udara di lereng Gunung Argopuro menambah indahnya momen perjalanan menuju Kecamatan paling selatan di Kabupaten Probolinggo ini. Tidak bisa dipungkiri, surga tersembunyi di lereng Gunung Argopuro telah menggoda masyarakat Nusantara sejak zaman kerajaan. Jejak tersebut tergambar jelas dari situs-situs peninggalan sejarah yang banyak dijumpai di Kecamatan Tiris, khususnya legenda, serta cerita rakyat pun berkembang mewarnai kultur masyarakat Majapahit yang mendiami kawasan Gunung Argopuro atau biasa disebut Hyang Argopuro. Salah satu situs sejarah tertua yang masih ada hingga saat ini adalah keberadaan candi peninggalan Kerajaan Majapahit bernama Candi Kedaton. Jadi ndak ruah Candi Kedaton tertua. Jadi sekabupaten Probolinggo cuma 2, Candi Jabung, Candi Kedaton. Mungkin tidak dibangun tahun 1400, mungkin keanuan tidak ada sila tempat saya pilihan dari Dewi Rengganis udah ini. Dewi Rengganis. Taruh di kerajaan apa Pak Edina itu? Alirna Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang tersebar di daerah Jawa Timur. Probolinggo merupakan daerah persinggahan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1253 Masehi, wilayah Tiris, Probolinggo kala itu masuk dalam kekuasaan Keraton Lumajang yang dipimpin oleh Prabu Minak Konca. Pada masa itulah bumi Tiris mulai dirambah oleh Prambahutan dari Kecamatan Gading dan Desa Pajarakan. Daerah Tiris diapit oleh Pegunungan Argopuro dan Gunung Lembongan. Masyarakat setempat percaya peradaban perempuan cantik di daerah Tiris yang berawal dari seorang dewi bernama Rengganis. Bila kan alas tidak ada tempat apa-apa, jadi nona dina si istirahat. Mon Dewi Rengganis saya bangsa halus, sakte, jadi tak jalan di berbebe. Tapi datang dah ya. Tak libut bebe, tak temu orang Dewi Rengganis. Dan siapa tahu, setia mungkin beda. Cuma ada saya ada saya ngetahui ini. Masyarakat di Naria percaya bagi Dewi Rengganis ini. Ya percaya, masyarakat kan ada saya nganggu apa-apa, ramono, dukung, tak ada apa-anuan sekali masyarakat. Konon, Dewi Rengganis adalah putri Raja Brawijaya yang sangat disayang, dan suatu saat kekuasaan akan jatuh ke tangan Dewi Rengganis. Untuk menghindari itu, muncullah suatu mandat untuk membangun istana di atas Gunung Argopuro lengkap dengan segala keperluannya. Bukti cerita ini dapat dijumpai dengan adanya Candi Kedaton di Desa Andung Biru. Candi Kedaton tersusun dari batu andesit khas pegunungan dan memiliki stempel Surya Majapahit yang menjadi saksi bisu bahwa Desa Andung Biru pernah menjadi pusat peradaban kala itu. Kedaton sendiri merupakan pemukiman kecil sebagai tempat persinggahan yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Dulunya terdapat patung Bima di sekitar Candi Kedaton, namun saat ini sudah dialokasikan ke Mojokerto untuk dijaga.
Meskipun bentuknya sudah tak lagi sempurna, bangunan ini merupakan bangunan penting di masanya. Karena kesiangan bisa kongkok najem oleh detik. Jadi kongkok najem langsung tek pemare bagian patung-patung tak sempat depak ke candi. Saya temu patung pada di dojo songai tak sempat berdena. Berarti tak sempat dengar langsung ambu. Langsung ambu. Oke. Berkunjung untuk mengetahui sejarah ya peninggalan orang nenek moyang kita. Sepertinya mereka supaya tahu sejarah sayang, dan lingkungannya enak sekali ya, sejuk ya, seperti itu. Yang ini bagian paras ya. Ini paras. Ini kan di sana engkau mun beda tamu dan nak kudu sampai ngerosak sampah-sampah harus keluar, jadi arwah mah ke lingkungan Candi Gedaton. Mungkin male kisah saya berdiri nak pada Jember lainnya di mas cuma Probolinggo 2 cuman Candi Gedaton di Joku dindak saya pilihan di birengkan. Jadi sekabupaten Probolinggo cuma 2, Candi Jabung, Candi Gedaton. Saya tertinggal Candi Gedaton, ingat lihat. Sengkir tak pernah ya nabi negara perintah Kabupaten Probolinggo. Ada pesan-pesan seko. Luar biasa, agak menguji adrenalin kayaknya ya. Iya, seperti itu. Sarannya sih seandainya bisa diratakan itu jalannya. Iya, maunya lebih diratakan lagi ya, supaya kita tidak deg-degan kesininya seperti itu. Menurut Seko, masalah embung cara kelacir. Jadi banyak dan bagian mahasiswa, bagian pendidikan dia banyak saya beli niser. Tidak remah, tidak budina segera didukung, embung segera bisa mapan. Candi Gedaton ada saya dukung, ada sama sekali, ada turun. Apalagi mah pindah, tak ada turun sekali. Dinas ada, muka. Nah, tapi beda Candi Gedaton nak, tidak remah segera sukses dukung lagi bagian Candi Gedaton. Jadi nisar eman-eman. Ya, mudah-mudahan lebih difasilitasi lagi, lebih diwarnai lagi, tapi tanpa mengurangi artinya itu sejarahnya. Seperti itu, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik berwarna gitu ya. Karena ini kan betul-betul asli ya. Ini batu asli ya, tidak diapa-apain, tapi mungkin adalah di samping-sampingnya seperti apa gitu kan. Ya, mungkin seperti itu sayang. Tidak budi, tidak remah segera segera maafan bagian pengunjung segera tak abadiah tengah perjalanan ini niser pengunjung. Berbeda dengan candi di Jawa Timur lainnya, Candi Gedaton menghadap ke arah utara. Dinding batu candi dikelilingi pahatan relief yang mengisahkan tentang Arjuna Wiwaha, Garuda, serta adegan cerita Samba. Pembacaan relief di candi ini dilakukan secara prasauya pata, yaitu dengan cara mengirikan candi atau mulai dari sebelah kiri candi, dimulai dari sudut barat laut. Indonesia memiliki berbagai kekayaan yang kekhasannya berbeda-beda. Keanekaragaman dan kekayaan itulah yang menyatu menjadi sebuah keindahan. Jauh dari hiruk pikuk kota bukan alasan untuk tidak peduli, dan terkubur dalam sejarah bukan alasan untuk dilupakan. Karya seni berupa candi inilah yang seharusnya membuat kita sadar akan kelestarian budaya bangsa. Songkoda
banyak dari Bali, dari Lumajang, dari Bali sering dana doa anu pura anu dana sempat mun dari Bali sering sama ada bunga masyarakat berdana icat di dina. Berarti masyarakat Abunga. Bunga. Nolong apa? Engkau sampai sempat nolong ria dina, nolong apa bagian masyarakat dina. Mapan adukung kun. Berarti masyarakat Lamapan kare pemerintah. Kare pemerintah saya dukung. Ibu, mengapa generasi muda tidak menyukai atau tidak terlalu tertarik pada wisata sejarah? Karena mereka mungkin lebih memilih melihat dari teknologi saja ya. Tidak mau capek, mungkin seperti itu ya. Harusnya mereka harus semangat. Lebih bagus kalau melihat langsung ya keadaan-keadaan seperti ini, apalagi itu masuk dalam sejarah. Ya kan, seperti itu mungkin ya. Ya pesan kok Mayu cintai budaya kita termasuk Candi Keraton. Harus dia malah saya kira lebih mapan, lebih fokus, maju dek budina dari Syria sampai dia tengan. Mari tumbuhkan rasa peduli terhadap apa yang telah kita punya, gerakan hati kita untuk memperkenalkan Candi Kedaton pada halayak luas, agar karya seni bangunan ini terus berkembang dengan baik. Dengan adanya perkembangan pada wisata Candi Kedaton juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.